Nah, lanjut ya. Tadi sampai yang keempat ya. Yang keempat itu amonium sulfat. Nah, ini kenapa sifatnya asam? Karena dari garam ini dari amonium hidroksida N4OH itu basa lemah. SO4-nya berasal dari H2SO4. Basa kuat. Sehingga yang menang yang kuat kan. Berarti sifatnya asam. pH-nya udah pasti di bawah 7. Nah, terus saat garamnya diionisasikan, hasilnya seperti ini. Nah, yang bisa terhidrolisis seandainya yang lemah. Yang lemah yang ini ya, amonium. Sehingga ini disebut hidrolisis sebagian. Lalu ini ada barium nitrat. Nah, ini dari barium hidroksida dan asam nitrat. Nah, barium hidroksida ini basa kuat. Asam nitrat pun basa asam kuat, sehingga kuat sama kuat sifatnya netral. pH-nya sudah pasti 7. Dan yang kuat sama kuat tidak terhidrolisis. Jadi nanti ada soal cuma kalian suruh tentuin mana nih hidrolisis sebagian, mana yang hidrolisis total, mana yang tidak terhidrolisis, kayak gitu. Nah, clue-nya saya ingatkan lagi gampangnya. Gampangnya, kalau dia kuat dengan kuat, dia tidak terhidrolisis. Lemah dengan lemah, terhidrolisis sempurna atau total. Salah satunya lemah dan salah satunya kuat, itu terhidrolisis sebagian, gitu ya. Nah, ini contoh soal yang kedua. Berikut adalah hasil pengujian beberapa larutan garam. Garam yang menunjukkan hasil sesuai uji lakmusnya adalah, nah mana? Nah ini caranya adalah kalian memang harus tahu. Ini kuat, si garam ini berasal dari asam kuat dan basa kuat atau asam lemah dengan basa lemah atau gimana gitu. Kalian tuh harus tahu itu. Nah ini ya, asam itu berarti nanti dia lakmusnya harus jadi merah. Kalau dia bersifat basa, lakmusnya harus jadi biru. Kalau netral, dia tidak mengubah warna. MgSO4. MgSO4 itu berasal dari MgOH 2 kali. Magnesium hidroksida. Itu basa kuat. Dan SO4 dari H2SO4. Asam sulfat. Asam kuat. Nah, berarti ini sama-sama kuat. Harusnya netral dong. Nah, kalau netral berarti di merah tetap merah, di biru tetap biru. Sedangkan di sini merah-merah. Berarti ini salah nomor satu ya. Nah, sekarang KCN. K-nya dari KOH, basa kuat. CN-nya dari HCN. Asam lemah. Berarti sifatnya yang menang yang kuat, basa. Berarti semuanya jadi biru, karena yang menang basa. Terus NaCl. NaCl itu dari NaOH. Basa kuat. HCl asam kuat. Jadi netral. Di merah tetap merah, di biru tetap biru. Betul ya? CaF2. Ini dari kalsium hidroksida, basa kuat, dan HF, asam fluorida. Itu asam lemah. Sehingga sifatnya basa, biru-biru, jadi benar. 2, 3, 4, gitu. Kalau ini NH4OH basa lemah. H2SO4-nya asam kuat, sifatnya asam. Harusnya menjadi merah dengan merah, gitu ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, langsung tanyakan saja. Nanti hari Rabu boleh tanya jawab. Latihan soal boleh. Atau ada yang mau nanya dari buku paket. Nah, ini jawabannya bener nggak gitu. Jadi, sebenarnya gini ya, cara kalian ngukur, kalian udah paham atau enggak, itu kalian latihan soal dan coba konfirmasi jawabannya. Kalian boleh cari soal di Google, dimanapun, di YouTube gitu. Atau misalkan di buku paket, terus kalian konfirmasi jawabannya ke saya. Itu nggak apa-apa. Itu cara tahu kalian udah paham atau tidak ya dengan mengerjakan soal. Gitu ya. Jadi tolong kalau ada yang ingin tanyakan, langsung tanyakan. Jangan diam aja gitu ya. Nah, ini contoh soal selanjutnya. Larutan garam berikut ini yang punya pH paling rendah. pH paling rendah berarti pH-nya makin kecil ya. Angkanya kan pH itu 1 sampai 14. Berarti yang paling rendah tuh mendekati 1 ya. Berarti intinya bersifatnya asam. Karena pH asam itu kurang dari 7. Nah, kita cek nih.
Nah, CH3CONA itu berasal dari CH3COH, asam lemah, dan NaOH, basa kuat. Tentunya dia bersifat basa, pH-nya lebih dari 7. Terus AlCl3, dia berasal dari aluminium hidroksida, basa lemah, dan HCl, asam kuat. Berarti dia bersifat asam, pH-nya kurang dari 7. Nah, Kf dari KOH dan HF. Tadi HF itu asam lemah. Berarti yang menang KOH, basa, lebih dari 7 pH-nya. NaNO3, natrium nitrat. NaOH, basa kuat, maaf, HNO3, maaf, asam kuat. Berarti mereka netral, pH-nya 7. Nah, kalau ini kan ada data, ingat ya, yang ada Ka dan Kb berarti dia lemah senyawanya. Gitu ya, berasal dari lemah. Nah, ini tinggal lihat aja. Tadi apa? Kalau dia lemah dengan lemah, pH-nya itu ngikutin yang paling besar. Tapi kalau dia sama, Kb-nya berarti pH-nya netral. Kebetulan di soal ini keadaan Kb-nya sama, berarti pH ini netral. Tentunya yang paling kecil atau paling rendah adalah yang B, saat dia bersifat asam, gitu ya. Nah, ada lagi nih, garam berikut yang mengalami hidrolisis parsial dan bersifat asam. Hidrolisis parsial, berarti salah satunya kuat, satunya lemah. Nah, yang bersifat asam, berarti asamnya asam kuat. Kalian cari aja di sini mana yang asam kuat. Nah, ini apa? Ini dari nih. Ini dari asam lemah ya, karena H2CO3. Terus basanya basa lemah, hidrolisis sempurna. Ini asam lemah, CH3COH sama asetat, basa kuat. Sifatnya berarti basa ya yang B. Nah, kalau yang C, dari asam sulfat, asamnya kuat, basanya lemah. Nah, yang ini kuat sama kuat, tidak terhidrolisis, pH-nya netral. Yang ini asamnya lemah, basanya kuat, berarti sifatnya basa. Jadi yang benar adalah yang C. Garam yang bersifat asam dan terhidrolisis parsial adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Jadi ingat yang bersifat asam garamnya, oh berarti asamnya yang kuat. Kalau bersifat basa garamnya, berarti basanya yang kuat, asamnya yang lemah gitu. Sama-sama kuat, pH-nya pasti 7. Sama-sama lemah, pH-nya tergantung nilai Ka mereka. Ka atau Kb mereka gitu ya. Jadi tolong ini dicatat, dirangkum, dipahami. Kalau ada yang ingin tanyakan, ya kalian catat dulu aja. Oh, di slide sekian belum paham, boleh japri atau langsung di grup. Jangan diem aja kalau nggak ngerti tuh. Yang nggak ngerti tuh tanya. Kalau diem aja ya nggak menyelesaikan masalah. Apalagi kalau Google Meeting yang ikut itu-itu aja. Sedangkan terbatas ya, kalian kan lagi puasa juga, saya juga. Jadi mungkin selama puasa saya hanya akan melalui video aja. Kalau ingin tanya boleh bebas, sampai jam berapapun silakan tanya. By WA boleh. Tapi mohon maaf kalau dibalasnya agak lama ya. Tuh, sekian dulu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalau ada yang tanyakan langsung tanyakan. Ya sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.